kalau misalnya nggak ada pertanyaan, hari ini saya lanjutkan mengenai yang sempat saya bilang tadi. Istilahnya ada apa misconception tentang rehabilitation pada umumnya dan juga assistive technology. Jadi di sini soal miskonsep yang pertama adalah assistive technology can solve all the problems. Nah, ini merupakan apa konsep yang salah ya. Jadi istilahnya apa ya? Tidak selalu kemudian assistive technology itu bisa menyelesaikan semua masalah. Akhirnya di sini makanya kalau dari kemarin mungkin dari tugasnya juga sudah kalian tahu gitu. Pasti untuk assistive technology ini apalagi yang sifatnya apa permintaan gitu ya dari user atau dari pasien sifatnya lebih ke custom begitu jadinya. Ada yang apa istilahnya khusus untuk spesifik begitu atau mungkin khusus yang dimaksud di sini bisa khusus untuk golongan-golongan tertentu atau pasien atau yang mengalami disabilitas dengan ciri-ciri tertentu. Jadi tidak bisa menyelesaikan semua permasalahannya. Jadi khusus untuk kasus-kasus yang tertentu saja. Dan apabila kasusnya berbeda, akhirnya assistive teknologi yang digunakan pun juga akan berbeda begitu. Jadi bukan satu yang kemudian bisa digunakan untuk semuanya. Kemudian ada juga di sini, nah ini, persons with the same disability need the same assistive devices. Ini juga miskonsep yang masih banyak yang salah. Mungkin tadi sempat saya bilang di awal kalau mungkin satu assistive device bisa digunakan kalau misalnya ciri-cirinya sama. Tetapi belum tentu antara satu orang dengan orang yang lain itu akan sama semua ciri-cirinya begitu. Kayak contoh misalnya pada kasus orang yang kecelakaan. Tidak semua orang yang kecelakaan kemudian mengalami cedera itu yang sama persis. Tergantung kecelakaannya seperti apa. Misal yang terjadi kalau kecelakaan sampai misalnya tulangnya patah. Nah, patahannya pun di sini akan sangat bermacam-macam biasanya. Mulai dari yang patahnya di sini patahnya itu jenis tulangnya yang patah mungkin bisa berbeda atau patahannya ada yang patahannya itu miring, ada yang pas tegak lurus begitu. Itu otomatis nanti kalau misalnya sampai yang tulang patah begitu kan sampai membutuhkan implan begitu ya harus yang di luar harus digips dulu, yang di dalam dikasih pen. Pennya pun pasti di situ juga berbeda bentuknya antara satu case dengan case yang lain, disesuaikan begitu. Ada yang mungkin cuma cukup digunakan pakai screw aja, ada yang harus dikasih plat dulu biar istilahnya tidak terlalu banyak bergerak. Ada yang bahkan sampai butuh namanya fixator, yang dia itu kalau misalnya pernah tahu nggak kalian kalau ada yang kalau kecelakaan terus kemudian bagian tulangnya itu ada yang hancur. Jadi ada istilahnya kalau bagian tengah biasanya begitu ya itu ada yang hancur. Jadi kan tulangnya nggak bisa nyambung gitu kan, nggak bisa nyambung lagi. Nah itu akhirnya di luar tuh dikasih fixator namanya. Jadi agak ngeri sih kalau dilihat begitu. Jadi kayak di luar tuh ada kerangka besinya yang tujuannya agar tidak ada pergerakan lagi begitu. Nantinya mungkin akan ada operasi kayak tulangnya itu entah itu di bagian tengah itu dikasih implan kemudian disambung dengan pen dan metode-metode lainnya. Tapi itu tadi akhirnya ketika satu orang dengan orang yang lain pasti membutuhkan tidak selalu akhirnya assistive device yang digunakan itu selalu sama begitu. Kemudian ada yang ketiga, assistive technology is necessarily complicated and expensive. Nah, ini juga tidak selalu yang kemudian yang complicated, yang mahal itu selalu menyelesaikan permasalahan. Bisa jadi mungkin ide-ide yang sederhana kemudian jadi jadi bagus gitu hasilnya dibandingkan dengan menggunakan peralatan-peralatan yang terlalu canggih atau terlalu mahal begitu. Ini saya sempat dengar dari kalau kalian masih ingat Dr. Yan yang beberapa tahun ini memberikan kuliah tamu ke kita begitu. Nah itu beliau sempat menyampaikan kalau tidak salah di yang dulu waktu saya awal masuk dari 2017 itu untuk assistive device kalau Dr. Yan memang spesialisnya di AVO begitu ya. AVO di sini kalau memang dari segi harga itu memang dihitungnya bisa lumayan mahal gara-gara mungkin ketika proses pembuatannya membutuhkan
apa namanya membutuhkan proses yang lebih panjang karena tadi modelnya masih trial error banyaknya. Nah, kemudian akhirnya untuk negara-negara yang berkembang yang di situ mungkin belum banyak apa ortotis atau mungkin tempat untuk pembuatan avonya, avonya ini harus bisa istilahnya dibuat dengan barang-barang yang ada di sekitar mereka begitu. Nah, itu kemudian sempat waktu itu Dr. Yanto menyampaikan ide apa bertanya begitu, kira-kira bagaimana ya kita itu bisa membuat uh, apa device yang fungsinya itu sama seperti Avo yang tujuannya buat fiksasi kaki begitu, tapi nggak perlu bahan-bahan yang terlalu berlibat atau mungkin butuh orang untuk membuatkan. Mungkin kita bisa pakai misalnya, nah ini kembali lagi ke apa akarnya gitu ya, apa pengembangan Avo dulu. Avo dulu awalnya itu bentuknya nggak kayak yang sekarang begitu. Dulu itu bentuknya masih mirip sama kayak apa namanya cuma tali yang tujuannya lebih kayak bebat gitu sih kalau sempat saya lihat itu tahun berapa ya saya agak lupa 60-an lebih mungkin itu 1800-an apa itu dibuatnya memang cuma tali yang di situ tujuannya yang penting untuk fiksasi kaki aja kakinya dibuat agar tidak bisa bergerak sama sekali cuma kayak seperti itu mungkin itu akan lebih banyak apa namanya akan lebih banyak dipakai nantinya untuk di negara-negara berkembang atau mungkin yang orang-orang miskin yang apa tidak bisa membeli Avo yang mahal ataupun prosesnya yang terlalu lama itu bisa menjadi solusi begitu. Nah, itu salah satunya begitu. Kemudian ada juga ini, assistive technology prescription are always accurate and optimal. Nah, ini makanya tadi kita butuh, kalau yang ada sekarang, contohnya kembali yang aku tadi, prosesnya masih trial and error begitu ya. Karena di sini ketika mendesain kadang tadi itu, istilahnya ketika mendesain engineer-nya itu kan nggak bisa yang merasakan sendiri karena di sini nanti yang pemakainya adalah usernya pasti nanti akan ada proses tuh bolak-balik gitu dari yang apa dari engineer-nya nanti ditemani oleh dokter atau physician atau fisioterapisnya yang kemudian ketemu dengan pasien baru kemudian di situ pasiennya merasakan bagaimana efek dari device yang telah mereka gunakan entah itu apa namanya sudah sesuai dengan keinginan mereka atau mereka sudah nyaman atau mungkin masih ada input-input lainnya yang itu masih harus dipenuhi begitu. Makanya penting nih di awal kemarin di analisis phase requirement sama wishes itu harus sedetail mungkin agar akhirnya apa ya permintaan yang dari usernya itu tetap terpenuhi. Tapi kembali lagi jangan terlalu apa ya mungkin demanding, terutama misal contoh masalah harga begitu. Kalau misalnya memang outputnya memang bagus, complicated is okay. Mahal kalau misalnya masalah harga mungkin masih oke, mungkin bisa ditanggung oleh asuransi begitu. Asalkan tadi requirement yang paling utama apa itu harus terpenuhi terlebih dahulu secara fungsionalitas misalnya atau mobilitas misalnya dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini yang terakhir itu juga cukup menarik nih. Assistive technology will always be used. Nah ini akan selalu digunakan. Tidak selalu. Akhirnya kembali lagi ke usernya. Bagaimana akhirnya kalau ini apa perannya desainer sangat sangat penting nih di sini. Desainer sama atau engineer ya di sini berarti gitu bagaimana akhirnya orang itu apa menarik orang atau mungkin user atau pasiennya itu agar selalu ingin pakai sehingga proses rehabilitasi itu atau mungkin yang kesehariannya bisa menjadi lebih baik begitu dari sisi pergerakannya atau proses penyembuhannya. Nah, itu yang harus digunakan. Contoh misalnya kalau misalnya nanti akan digunakan oleh anak-anak berarti di sini masalah masalah apa appearance tampilan itu sangat penting di situ karena tujuannya untuk anak-anak mereka akan senang pakainya kalau misalnya ada motif lucu-lucu begitu atau mungkin dari apa warnanya lebih lebih menarik. Nah itu sisi-sisi yang seperti itu yang juga harus diperhatikan ketika melakukan desain untuk asistif teknologinya itu tadi. Kalau sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk miskonsep ini atau mungkin ada yang sempat
menemukan beberapa miskonsep ini ketika kemarin kalian di analisis phase. Itu kan harusnya kan ini yang harus dihindari begitu, jangan sampai yang seperti ini begitu. Gimana? Masih belum ada, Pak. Masih belum ada ya, lanjut ya kalau begitu. Nah, Oke. yang kedua, nah ini yang kalau tadi kan downs-nya, yang ini yang dunia yang harus dipegang begitu ketika melakukan desain untuk rehabilitation and assistive technology-nya. Jadi di sini ini nih yang pertama tadi yang juga sudah saya sempat sampaikan sebelumnya di misconception-nya tadi ya. The user's goals, needs, and tasks must be clearly defined, listed, and incorporated as early as possible in the intervention process. Jadi requirement and wishes di sini benar-benar sangat berperan penting. Yang kemudian memang ini tugasnya ini ya harus kerjasama antara engineer dan juga dokter atau physician-nya di situ. Benar-benar akhirnya bisa menggali informasi-informasi mengenai requirement yang memang itu sangat dibutuhkan oleh pasiennya. Bisa aja pasiennya di sini istilahnya mintanya aneh-aneh, tetapi itu tidak krusial begitu. Nah, ini kan peran dokter di sini yang tahu begitu apa yang secara fungsionalitas yang dibutuhkan pasien itu seperti apa, tapi pasien pun juga istilahnya bisa punya opini begitu, mereka maunya seperti apa begitu. Tapi tadi itu yang harus diutamakan, requirement-nya apa itu yang didahulukan. Kemudian ada juga, nah ini involvement of rehabilitation professionals with defining skills and know-how will maximize the probability for a successful outcome. Jadi memang akhirnya yang terlibat di sini nggak cuma tadi itu aja, apa istilahnya engineer atau ortotis ya namanya, ortotis atau prostetis begitu, dengan pasiennya aja. Pasti di sini banyak yang terlihat. Kalau kemarin banyak terlibat. Kalau yang kemarin yang dan sudah kalian benarkan di revisi tugasnya, itu yang bagian stakeholders di situ. Banyak akhirnya beberapa peran-peran penting, terutama kan dokternya, physician-nya, fisioterapisnya, itu pasti akhirnya yang yang terlibat di sana secara sisi medisnya. Tetapi juga ada pentingnya, misalnya nih rehabilitasinya di sini difasilitasi oleh perusahaannya. Kemudian dan memang harapannya karena ini si pasien atau pasiennya ini ada orang yang punya disabilitas di sini itu kerjanya bagus dan perusahaannya pengen dia tetap di perusahaannya. Nah, itu kan pasti juga mempertimbangkan nih bagian dari employer-nya di situ seperti apa. Kemudian juga termasuk nanti masalah biaya hubungannya sama asuransi. Apakah kemudian akhirnya di-cover semuanya, yang meng-cover itu apakah nanti akhirnya dari perusahaan, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas penting yang core di sisi medisnya tadi itu yang harus harus ini semua. Harus saling bekerja sama untuk akhirnya bisa menyelesaikan permasalahannya bersama-sama begitu. Kemudian yang ketiga ada, nah ini hampir mirip seperti yang pertama ya, tapi yang di sini lebih ke preference-nya ya, the user's preferences, cognitive and physical abilities, and limitations, living situation, tolerance for technology, and probable changes in the future must be thoroughly assessed, analyzed, and quantified. Nah, tadi banyak beberapa hal yang kemudian akhirnya juga harus dipertimbangkan, termasuk di sini preferensi dari usernya, preferensinya seperti apa. Mungkin akhirnya kayak gitu bisa dikembalikan ke kebiasaan, mungkin misalnya dari sisi pekerjaan seringnya bagaimana, apakah sering duduk ataukah mobile, terus kemudian kemampuan untuk menggerakkannya, apakah akhirnya ketika terjadi permasalahan itu sehingga membutuhkan asistif teknologi itu benar-benar secara fisik itu sudah tidak mampu lagi. Dan
kesehariannya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kemudian akhirnya benar-benar diperhatikan ketika proses. Apakah kemudian dengan adanya ini kan ada ini baru kan, ada device baru yang kemungkinan tuh akan dipakai dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Nah, itu harus kembali lagi ke preference usernya. Kayak tadi, apa downs yang terakhir. Apakah akhirnya akan selalu dipakai atau enggak, atau bagaimana? Apakah cuma pakai sekali, beli, sekali pakai, akhirnya nggak terlalu nyaman, tapi ke dokternya bilang iya aja. Nah, itu kan nggak yang dipingin yang seperti itu ya. Tetapi yang dipingin bisa tetap sustain begitu apa dari sisi alatnya, sehingga dari pasiennya sendiri itu bisa merasakan perubahan, atau kalau misal di awal pengertian di awal tuh bisa meningkatkan quality of life dari yang penggunanya di sini. Kemudian ada juga yang careful and thorough consideration of available technology for meeting the user's needs must be carried out to avoid overlooking potentially useful solution. Nah, ini nih yang sempat saya emphasize kemarin. Jadi kalau memang apa namanya istilahnya dari suatu tim terus kemudian ada salah satu yang istilahnya sudah menentukan nih output apa dari untuk kasus ini tuh di awal begitu. Nah, itu yang kemudian akan menjadi buruk untuk perkembangan tim, sama yang kedua adalah proses proses development dari desain yang akan digunakan nantinya. Karena tadi itu terlalu overlooking di sini, overlooking yang solusi yang memang sudah dipilih dari awal begitu. Karena memang dari proses ini seharusnya, makanya kenapa ada selection-nya, ada preconcept-nya, ada requirement-nya. Tujuannya tadi itu lebih akhirnya biar lebih objektif begitu melihatnya untuk solusi-solusi apa saja yang sudah muncul ketika proses desainnya. Jadi diharapkan memang akhirnya yang dipilih terakhir itu bukan karena apa namanya ada satu orang yang memang mengusulkan itu atau istilahnya ada konflik of interest begitu ya. Tapi memang karena ini yang paling tepat untuk kasus yang sedang selesaikan begitu. Ada sih biasanya kayak gini tuh kasusnya karena mungkin ada sponsornya dari siapa, harus pakai produknya apa namanya kayak saya suku cadang atau apanya harus dari mereka nih kayak begitu. Nah, itu tuh yang kadang akhirnya kadang di proses desainnya itu terlalu membatasi begitu akhirnya. Kemudian ada juga yang di sini balik lagi ke preference-nya ya. The user preferences and choices must be considered in the selection of the assistive technology device. Jadi tetap seperti yang tadi, jadi pilihan dari dan preference dari usernya tetap diperhitungkan begitu, walaupun dari sisi yang utama itu adalah secara fungsionalitas yang itu sumbernya dari sisi medisnya, dari klinis, dokter, physician, fisioterapis begitu. Atau mungkin juga bisa stakeholdernya mungkin nggak tahu, yang punya kalian ada yang muncul nggak, kayak misalnya contoh nurse begitu, perawatnya kalau dari sisi perawat gimana, kayak mungkin ada beberapa case yang memang tetap membutuhkan bantuan orang lain yang harus didampingi terus menerus kayak begitu. Mungkin kayaknya contoh yang masih anak-anak misalnya bisa jadi, tapi kayaknya kalau kasus kita nggak ada yang anak-anak sih ya. Terus ada juga the assistive technology device must be customized and installed in the location and setting where it primarily will be used. Nah, ini saya agak lupa kemarin itu ada yang proyeknya yang kelompoknya siapa ya, yang ada persyaratan harus gampang dicopot dan dipasang. Ada ya kalau nggak salah ya. Kelompok yang apa ya kemarin? BPI, Pak. BPI ya, nah itu memang ada persyaratan itu, sehingga orangnya memang nggak akan kesusahan begitu ketika memang kayak misal sampai di rumah yang tidak terlalu membutuhkan pekerjaan yang berat, atau mungkin tidak butuh tangannya selalu diangkat ke atas begitu. Nah, itu kemudian baru istilahnya mungkin bisa dilepas, kemudian memasangnya pun gampang. Nah, ini masuk yang bagian yang ini gitu. Sama mungkin
Yang lower back pain pun harusnya juga memperhitungkan itu, tapi kemarin tidak saya cantumkan sepertinya. Karena kalau yang lower back pain mostly akan selalu pakai sepertinya kan untuk agar menjaga posturnya terutama. Kemudian ada juga ini yang ke berapa ini berarti ya, ke-7. Not only must the user be trained to use the assistive device, but also the attendants or family members must be made aware of the device's intended purpose, benefits, and limitation. Nah, tadi seperti yang sempat saya sebutkan. Karena di sini tidak kemungkinan pasiennya itu tidak akan selalu sendirian begitu kan. Tetap ada akan nanti ketika di rumah ketemu sama keluarganya atau mungkin ketika memakai assistive device-nya itu tetap membutuhkan orang lain kayak mungkin perawat dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang ada di sekitarnya ini juga perlu tahu begitu bagaimana si device ini bekerja, fungsinya bagaimana dan limitation-nya itu seperti apa. Jadi yang nggak bisa istilahnya nggak boleh diapakan, nggak boleh dilakukan seperti apa. Nah, yang seperti itu tetap harus tahu gitu karena satu mungkin ketika dari usernya tidak bisa menahan diri misalnya kalau misalnya terlalu keras akan jatuh dan lain sebagainya, orang-orang di sekitarnya inilah yang bisa membantu dan tadi itu harus tahu secara secara fungsional alatnya itu seperti apa, terutama kalau misalnya untuk alat-alat yang agak besar misalnya wheelchair nih. Nah ini bagian-bagian ini juga penting begitu untuk akhirnya diketahui oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian, nah ini yang terakhir yang yang hampir mirip seperti yang tadi, yang pertama, tapi ini lebih ke maintenance begitu ya. Jadi akan ada follow up, reassessment of the user pattern and need are necessary at periodic intervals. Jadi istilahnya tetap akan ada maintenance begitu, tetap akan ada evaluasi lagi dari sisi engineering-nya, dari sisi fungsionalitasnya. Apakah memang ketika penggunaan assistive device ini tujuannya untuk ini ya proses rehabilitasi begitu, apakah akhirnya meningkatkan tadi ada peningkatan begitu yang dirasakan oleh pasiennya dalam ketika penggunaan assistive teknologi itu tadi. Jadi kayak misalnya di rumah, apakah akhirnya sudah merasa nyaman dengan adanya barang baru itu? Apakah akhirnya orang-orang yang di sekitarnya itu sudah tidak menganggap itu tuh aneh? Atau mungkin kayak sudah nggak terlalu dilihatin sama orang? Karena biasanya kalau misalnya ada yang baru begitu atau mungkin berbeda dengan orang-orang yang di sekitarnya akan menjadi pusat perhatian begitu ya. Atau mungkin ketika dalam proses pemakaian itu si user merasa, oh mungkin ada nih fungsi-fungsi lain yang mungkin masih bisa dikembangkan dari si alat dan itu mungkin diperlukan gitu sama user. Nah itu yang seperti itu perlu disampaikan akhirnya. Itu yang prinsipalnya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Itu tadi do and don'ts-nya ketika melakukan melakukan desain khususnya untuk assistive technology ataupun yang rehabilitation engineering begitu. Ada yang ditanyakan? Ini diam-diam aja nih, lagi di depan layar atau lagi kemana nih? Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, nah itu materi untuk hari ini kalau dari saya cuma itu aja melanjutkan yang kemarin. Jadi hari ini kita akan banyak lebih bahas dari tiap masing-masing kelompok yang akan saya kasih waktu per kelompok nanti 15 menit ya. Oke, saya langsung kita mulai aja ya. Jadi langsung nanti caranya seperti ini. Jadi nanti per tiap kelompok perwakilannya langsung aja share screen tugasnya yang kemarin. Kita akan review dari atas lagi, tapi mungkin nggak akan detail untuk yang analisis phase. Kita fokus ke sintesis 1, yang kemudian nanti akan dilihat sampai ke sampai ke selection-nya. Terus kemudian nanti akan coba saya komentari atau mungkin ada pertanyaan dari teman-temannya. Seperti itu. Kita akan mulai dari kelompok C. Apa kelompok C? Apa yang saya ngasal aja ini nyebut. Iya, Pak.
Apa kelompok C apa? Yang materinya apa nih? Lower back pain, Pak. Oh boleh. Nah silakan perwakilan kelompoknya share screen tugasnya yang kemarin kita akan bahas. Minta tolong dijelaskan apa namanya, dijelaskan hasil revisinya seperti apa dan juga yang bagian sintesis one-nya. Baik, untuk hasil revisinya, karena kemarin kelompok kami memang masih berantakan laporannya, jadi udah disusun Pak untuk apa namanya problem definition-nya lebih jadi apa narasi ya, jadi per paragraf. Oke. Kemudian ditambah juga diagram goal, cause, and effect-nya. Terus kalau problem summary sama fundamental problem tetap per point, goals-nya dan fundamental goals-nya per point juga. Kemudian paling itu sih Pak kalau yang kemarin diminta revisi. Oke. Kemudian untuk sintesis 1 dari brainstorming kami langsung sajikan dalam kategorinya ya. Jadi karena kami diminta untuk mencari solusi untuk rehab lower back pain, yang saran utama dari dokternya berupa desain kursi ya, either kursi seutuhnya maupun semacam add-on gitu, berupa bantalan juga. Kalau bantalan berarti add-on doang ya. Kemudian ada juga beberapa teman kami yang ideate berupa rompi atau sabuk yang tidak berupa kursi, yang tidak mengikuti saran dari dokternya. Jadi ini beda sendiri gitu, berupa rompi atau sabuk wearable. Kemudian ada hasil-hasil sketsa juga. Sketsanya ya lumayan. Minta tolong dong ini coba saya tunjuk aja punya siapa, nanti minta tolong jelaskan kayak gimana gitu. Nah coba deh ini dia punya Claudry nih, Claudry coba. Ya silakan Claudry. Konsepnya seperti apa nih? Ada Claudry? Ada nggak nih Claudry? Kalau nggak coba ini ya, scroll ke bawah, Pak Soli. Saya coba lihat yang bentuknya yang rompi deh. Idenya siapa yang bentuknya rompi? Oke, ini apa nih? Sabuk gitu. Oh boleh, ini punya tulisannya Mercy nih. Halo? Oh itu ada Claudry, boleh. Claudry tadi, nanti lanjut satunya yang Mercy nih. Bisa minta tolong dijelaskan Claudry ini kayak gimana desainnya? Sekilas aja nggak apa-apa. Di situ kan ada 2 desain. Untuk desain yang pertama itu bentuknya kursi. Nah, di kursi ini untuk sandarannya tingginya dari setinggi sampai kepala sampai ke bawah punggung. Kemudian untuk bentuknya itu mengikuti struktur tubuh. Jadi kayak ada lekukan ada tonjolan di bagian leher sama di bagian L1 sampai L5. Nah, di lekukan yang L1 L5 itu nanti juga ditambahi inframerah. Jadi untuk membantu mempercepat proses penyembuhannya juga untuk relaksasi. Lalu untuk kursinya sendiri di sini ada 2 mode, jadi bisa digunakan saat mode duduk, lalu juga bisa dimundurkan, jadi nanti bisa kayak kasur gitu untuk mode istirahat. Untuk mengubah ke mode istirahatnya menggunakan tombol, jadi waktu tombolnya ditekan, otomatis kursinya ke bentuk mode 2. Oke. Lalu untuk kaki kursinya, di sini saya nggak pakai roda, soalnya untuk keamanan kan bahaya kalau waktu posisi dari mode 1 ke mode 2 pakai roda, ada potensi untuk dia bergerak itu nanti takutnya bahaya. Untuk tenaga baterai, untuk tenaganya sendiri, menyalakan infrarednya menggunakan baterai. Lalu ada armrest itu bisa dilipat, bisa dinaikkan juga. Itu untuk yang desain 1. Lalu untuk yang desain kedua,
desain kedua ini bentuknya tuh kayak tas gitu. Jadi cuman sandarannya aja. Terus ada tonjolan juga di bagian L1, L5. Kalau yang di kursi tadi kan pakai inframerah. Nah, kalau di sini untuk penghangatnya, untuk terapi hangatnya itu pakai gel yang sebelum menggunakan nanti dipanaskan dulu, lalu bisa dimasukkan ke sandarannya itu. Lalu di sandarannya nanti ada kayak anti selip gitu supaya bisa menempel ke kursinya. Juga ada strapnya dari karet, jadi biar bisa menahan tubuhnya gitu, Pak. Oke, oke. Boleh juga nih idenya. Coba yang tadi, Mercy ada, Mercy? Ada, Pak. Nah, boleh ini minta tolong dijelaskan. Kan tadi kan yang bentuknya lebih ke kursi atau add-on. Nah, terusnya ada lagi nih, satu lagi yang bentuknya sabuk. Ini kayak gimana konsepnya? Kalau yang sabuknya itu, jadi yang tampak luarnya tuh jadi dia tuh kayak keras gitu. Tapi saya kurang tahu nama bahannya apa gitu, Pak. Soalnya cuma untuk covernya aja. Terus nanti yang bagian dalamnya itu ada kayak bantalannya gitu pakai PU leather, kayak apa itu kulit PU gitu. Terus ada pijatannya itu yang di tombol apa bulatan 2 itu pijatannya gitu, bola-bola pijat, sama ada heat terapinya juga. Nah, yang di tampak luarnya itu untuk tombol-tombol yang bisa menyesuaikan pijatannya, seperti kayak gerakannya itu mau melingkar atau gimana, terus selama waktu pijat, sama ada tombol untuk mengatur itu apa heatnya, panasnya. Ada lagi? Jadi ini dipasangnya pakai klik sabuknya. Oke. Kalau yang kedua ini sebenarnya saya agak bingung itunya sih, Pak. Nanti kan jadi apa? Desainnya tuh kayak ditempelin di kursi gitu. Jadi dia belinya nggak langsung jadi satu pakai kursi, tapi dia ini alat sendiri, terus nanti tinggal ditempelin di sofa atau di kursi kantor pasiennya. Konsepnya hampir sama kayak yang awal tadi, kayak pijatan gitu. Terus nanti pijatannya ini rollnya itu bisa naik ke atas sama ke bawah. Nah, ini ada satu pertanyaan nih kalau dari saya untuk yang ini. Kalau untuk terapinya sendiri sebenarnya kan tadi kan menentukan nih kalau yang tadi Claudry ada terapi inframerah begitu, ada yang pakai suhu, terus ini Mercy juga ada yang suhu, kemudian ada pijatan begitu. Nah sebenarnya sempat cari-cari nggak kalian kalau untuk yang lower back pain nih kenapa ini yang kalian pilih begitu untuk terapinya? Pemahaman kalian aja nggak apa-apa. Maksudnya kenapa kok yang misal kayak ini nih, contoh yang punya Mercy ini terapinya namanya terapinya lebih ke mekanik ya, jadi istilahnya lebih bentuknya pijatan begitu. Iya. Kalau menurut saya, Iya, Claudry aja. Apa itu? Kalau menurut saya karena lower back pain itu kan biasanya disebabkan karena posisi duduk yang statis, jadi otot-ototnya itu kaku. Nah, fungsinya terapi hangat itu juga untuk merilekskan otot-otot yang kaku itu, Pak. Oke, boleh. Kalau dari Mercy? Iya, saya sependapat sih, Pak. Soalnya juga kalau yang setahu saya baca itu kalau dengan kondisi lower back pain seperti itu, kalau justru dipakai untuk terlalu lama beristirahat, malah ototnya malah tegang. Jadi makanya yang desain yang saya itu yang bisa fleksibel dipakai di mana aja, kayak sabuknya itu. Oke, boleh. Nah, ini contoh beberapa yang didesain yang kemudian apa namanya brainstormingnya oke nih, banyak macamnya, tapi kemudian punya tujuan yang sama. Kalau misal dari ini kan saya belum lihat nih ada yang lain-lainnya, tapi dari 4 yang sudah disampaikan ini terlihat begitu bahwa memang satu jelas sama-sama istilahnya tujuan terapinya mau seperti apa, tujuannya sama begitu ya, tapi akhirnya metode atau cara yang dipakai berbeda-beda. Nah ini bagus yang seperti ini. Jadi apa namanya tinggal nanti mungkin, nah ini next step apakah akhirnya prekonsep ini akan terpilih atau tidak, itu yang nanti harus digitalkan lagi di sintesis 2.
Oke, lanjut ke bawah. Ini tadi siapa yang sharing? Pak Soli ya? Iya, Pak. Ya. Nah, ini apakah sebelum ke bawah lagi, apakah sudah 14 dari kemarin jumlah kelompoknya atau ada yang belum mengumpulkan? Udah sih, Pak, seorang 2. Atau orang dua? Oke, nggak masalah kalau begitu. Ini cuman detailnya doang, jadi tapi berantakan sih, Pak. Soalnya nggak kan bikin di Google Docs, jadi nggak bisa dibikin landscape sendiri. Oh, Jadi masih kayak gini. nggak masalah. Mungkin kalau ini ntar dibikin terpisah dokumennya sih, Pak, biar agak rapi. Iya, lebih panjang gitu ya jadinya ya. Ya, biar ke samping lebih panjang. Mungkin ini saran saya nih, kan tadi kan sudah buat sketch masing-masing nih per orangnya. Minta tolong sketchnya diperbaiki, kayak misalnya background dibuat sama putih semua gitu biar lebih bagus. Oh, Dan siap, mungkin Pak. kalau bisa nanti ini kasih keterangan. Jadi kayak misalnya ceritanya Claudry sama ceritanya Mercy itu bagus, ditambahkan keterangannya. Jadi kalau selain ada gambar, ada keterangan begini, kasih narasi begitu. Ini cara kerjanya bagaimana? Singkat aja, nggak usah panjang-panjang, karena nanti yang detail banget akan muncul di bawah nanti. Di Baik, Pak. analisis selanjutnya. Oke, ke bawah. Siap, Pak. Ini masih ini ya penjelasan dari per masing-masing tadi. Udah sih, Pak, udah habis. Ini berarti belum ini ya, belum sampai selection ya. Ya, baru ngumpulin ide-idenya aja. Nah, itu nanti kalau yang belum ada selectionnya, jadi tetap saya minta harus selesai, karena untuk yang minggu depan kalian sudah masuk sintesis 2 yang itu sudah harus terpilih 5 yang paling tinggi. Seleksinya seperti yang kemarin saya jelaskan. Nanti ini untuk kelompok lain yang lain juga ya. Jadi seleksinya di sini saya harap tidak dipilih dari requirement-nya yang mana dulu yang harus dipenuhi duluan begitu. Tapi tidak harus semuanya kan, seperti yang kemarin dipilih beberapa parameter requirement-nya. Nah, itu kemudian yang nanti di ranking, dikasih pembobotan, kemudian kalian nilai per masing-masing prekonsepnya. Tapi kalau bisa nanti yang menilai bukan yang membuat konsep, biar nanti lebih ini ya, lebih objektif begitu. Jadi istilahnya kalau misalnya ada satu kelompok ada 7 orang nih, terus ini misalnya tadi kayak desainnya atau prekonsepnya punya Claudry. Nanti yang 6 orang nih yang rundingan dikasih nilai berapa nih untuk requirement A misalnya dan seterusnya. Kemudian nanti dikalikan pembobotan di jumlah kayak begitu. Tapi kayaknya tadi sudah ada yang sudah sampai ke selection kelompok berapa saya lupa kayak gitu. Jadi tinggal dilanjutkan ya, ini sudah bagus yang dari awal, kemudian untuk masing-masing brainstorming, terus sketchingnya, tinggal seleksinya aja yang ditambahkan. Siapa? Oke. Dari kelompok C ini ada yang mau ditanyakan? Belum sih, Pak. Paling nanti waktu selection mungkin nanti kami konsul juga. Nah, boleh. Atau mungkin selain Pak Soli, Claudry sama Mercy mungkin kelompok anggota kelompok yang lain mungkin ada yang mau tanyakan? Belum. Saya mau tanya, Pak. Oh, boleh. Untuk yang morphological map itu kan dari sebelumnya, dari fungsinya kan sudah ditentukan pada sebelum sintesis 1. Yeah. Nah, itu apakah perlu ditambahkan kayak yang di buku atau tidak, Pak? Ditambahkan yang seperti apa maksudnya ini? Yang seperti penyimpanan catur daya, terus yang begitu-begitu tuh loh, Pak. Komponen gitu. Kalau misalnya dengan yang tadi aja sudah cukup menjawab, ya nggak apa-apa juga sih, nggak seperti ini. Tapi ini tuh sebenarnya morphological map tuh lebih memudahkan memudahkan urutan idenya itu seperti apa sih. Kan kalau misalnya kita lihat yang di morphological map itu yang ke samping, itu kan pilihan-pilihan yang bisa pilihan-pilihan yang bisa diambil begitu sama desainernya. Contoh misalnya itu ada supply, ada baterai, terus kemudian ada arus dan lain sebagainya. Itu kan beda semua begitu. Tapi ini pun akhirnya kembali lagi ke konsepnya yang ada. Kan konsepnya ini 1 sampai 6 itu misalnya. Kayak gitu.
Ini 1-6 tuh konsepnya apa? Oh iya benar konsepnya itu solution atau idea. Gitu. Tapi kalau misalnya memang nggak ada kayak contoh tadi yang punyanya Cloudry ada yang butuh ada baterainya. Terus kayak misalnya punya Mercy mungkin karena secara mekanik aja atau mungkin nggak pakai baterai gitu, pakainya mungkin tinggal dicolokin atau gimana gitu. Nah itu kan udah beda kan kayak begitu. Itu dimasukin aja nanti di ininya di morphological map-nya. Kalau ini bentuknya agak beda sih ya kalau sama punya kalian. Kalau kalian kan lebih kriteria itu kalian buat yang kolomnya. Terus kemudian idenya kalian di barisnya gitu kan. Tapi nggak masalah ya seperti itu. Ini di pivot biar agak lebih kebaca sih sebenarnya. Iya. Soalnya kalau ke samping 14 agak sempit. Malahnya, oke. Boleh nggak apa-apa? Ada lagi? Satu lagi nih sebelum ke kelompok selanjutnya. Oke, kalau nggak ada di stop dulu share-nya, ganti kelompok selanjutnya. Ini pas 15 menit nih. Kelompok selanjutnya coba kelompok A. Kelompok A siapa ini? Saya nggak hafal ini. Oke. Kelompok A? Kelompok A saya, Pak. Kita ya. Oh, boleh. Apa ininya? Topiknya apa nih? Pasien stroke. Pasien stroke yang apa? Kursi roda? Apa? Ekstremitas tangan lengan kanan. Oh. Ekstremitas atas bagian kanan. Mungkin Ronald yang ini yang share screen agak. Ini silakan. Belum muncul filenya? Oke, agak di zoom biar lebih kelihatan. Nah, bener kayak gini ya, kerjakannya pakai Google Doc gini biar langsung bisa kerjakan di satu file semuanya. Nggak copy paste ke satu orang. Silahkan dijelaskan dulu dari hasil revisinya, kemudian lanjut ke sintesis 1. Silahkan. Yuk, waktunya jalan terus nih. Halo? Halo, ya. Ini masih yang kemarin sih, ini untuk analisis phase-nya kita udah revisi. Kemarin kan problem definition-nya belum dibuat per paragraf, ini udah kita buat per paragraf. Kemudian untuk stakeholder-nya juga kemarin belum dibuat seperti ini, jadi sudah kita buat seperti contoh berbentuk tabel seperti ini. Oke. Kemudian nggak ada kesulitan kan ketika membuatnya untuk yang stakeholder? Iya. Enggak, Pak. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Kemudian kemarin list requirement-nya masih belum dibuat seperti ini, masih berantakan gitu, Pak. Jadi masih ada yang kegabung-gabung poinnya, jadi udah kita bisa per poinnya. Kemudian kemarin juga belum ada cause effect diagramnya, udah kita buat cause effect diagramnya juga seperti ini.
Ini untuk Apa ini yang buatnya ini? ini maksudnya karena masalahnya masing-masing sering berhubungan gitu. Jadi Langsung jadi penyebab satu. stroke kan iya, jadi langsung jadi satu gitu. Soalnya kan penyebab stroke itu kan di case-nya itu nggak dijelaskan sebabnya itu karena apa. Jadi karena penyebab stroke itu saya rasa banyak, jadi saya Dimasukkan bos semua. ini. Oke, Iya. boleh. Ini untuk yang all problems-nya, kemudian ini untuk goals-nya. Oke. Jadi goals di sini bisa kembali bekerja untuk pasiennya sendiri. Kemudian ini untuk brainstorming-nya. Brainstorming-nya juga kita buat per poin seperti yang ada di contoh. Kemudian morphological map-nya ini kami juga mengikuti seperti yang ada di contoh di project reader-nya gitu Pak. Jadi kita buat daya supply-nya itu kriterianya apa aja, kemudian aplikasi alatnya seperti apa, bentuk alat menggenggamnya seperti apa aja, dan seterusnya kita buat seperti ini. Oke. Kemudian ini untuk sketsa dari masing-masing anggota. Dia agak di zoom dong. Oh iya. Oke, ke bawah. Oh, ini seperti ini. Oke. Terus. Bisa pakai desainnya beginian nih, ada model 3D. Oke, lanjut. Oke. Oh, banyak. Ya. Ini terakhir. Iya, ini terakhir, terus di bawahnya ada nah ini nih udah ada yang lengkap nih sampai seleksinya. Oke. Coba yang seleksinya dijelaskan nih. Akhirnya yang terpilih yang mana aja, terus kayak misalnya itu. Ya. Ada yang poinnya sampai 10, bisa minta tolong yang punya perwakilan kelompok yang lain untuk menjelaskan kenapa yang itu mau dinilai 10 tuh. Oke, mungkin saya yang menjelaskan ya. Ya, boleh. Oke. Ini jadi di pre-konsep ini kita ada 8 poin penilaian. Jadi ini kita udah urutkan dari kiri ke kanan adalah nilai yang paling kita poin yang paling dominan sampai yang paling nggak dominan gitu. Jadi dari alat ini yang paling pertama diharapkan adalah rehabilitasi secara keseluruhan. Jadi bisa membantu pasien stroke ekstremitas atas bagian kanan ini mulai dari lengan sampai jari-jari tangan. Kemudian bisa digunakan secara mandiri, kemudian juga portable, diharapkan juga ekonomis, alatnya juga ergonomis, keamanannya juga, dan sampai terakhir yang paling istilahnya tidak penting ya, pembersihan praktis. Jadi dari kiri ke kanan merupakan nilai yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Karena ada 8 poin, jadi yang paling tinggi kita berikan nilai 8, dan yang paling rendah kita berikan nilai 1. Nah, untuk penilaian sendiri, kita berikan rentang nilai dari 1 sampai 10. Oke. Oh, ini deh, saya minta tolong ini yang agak unik nih. Desain nomor 8 itu untuk poin rehabilitasi keseluruhan dia dapat poin 10 nih. Tapi kemudian dia hasil akhirnya nggak tinggi. Coba. Oke. Jadi kenapa dapat 10? Karena dia bisa merehabilitasi dari lengan sampai tangan ya. Kalau ini coba lihat Ron yang desain nomor 8. Nah, ini yang nomor 8 kan bisa dilihat dari bagian lengan terus terhubung sampai ke bagian jari-jari tangan.
Jadi untuk rehabilitasi secara keseluruhan dia bisa lah dapat nilai tinggi. Namun kemudian dilihat lagi nih, untuk secara portable, kalau saat digunakan itu pasti membutuhkan bantuan orang lain karena tangan kirinya tidak bisa mengangkat barang itu. Kemudian untuk keamanan sendiri, kalau dilihat sekilas tidak begitu aman ya. Dan juga dari sisi kenyamanan sendiri, kalau saya gambarkan ini pergerakannya cukup terganggu sih. Jadi tidak begitu nyaman digunakan. Terus untuk pembersihannya juga tidak begitu praktis karena banyak komponennya. Oke. Jadi kalau menilainya kita seperti itu. Ke bawah, lihat lagi pre-konsepnya, di seleksinya tadi. Nah, coba tadi. Yang terpilih akhirnya 5 teratas. Yang nilai 5 teratas ada desain 1, 2, 4, 6, dan 12. Saya minta tolong yang punya desain yang dapat poin paling tinggi jelaskan. Coba yang desain 12, Ron. Nomor 12. Oke. Ini Hafid ya? Coba dijelaskan. Iya, Hafid. Oke. Pada prinsipnya alat ini menggunakan sisi tangan yang kiri untuk menggerakkan sisi tangan kanan yang lumpuh. Nah, ini keuntungannya dia ini sangat ekonomis karena hanya membutuhkan beberapa bahan. Seperti yang tali karet itu kan harganya tidak terlalu mahal. Kemudian yang coklat ini saya menggunakan kain plester sehingga harganya juga ekonomis. Kemudian rehabilitasinya dengan memasukkan 5 jari ke lubang ini, kemudian jempol ketemu jempol, telunjuk ketemu telunjuk, dan seterusnya. Oh, ini telapak tangan hadap ke kita gitu ya berarti ini? Atau gimana? Iya, Pak. Ini tangan kanan apa tangan kiri ini berarti? Tangan ini kanan? Kanan. Oke. Iya, Pak. Nah, itu kasih keterangan kayak gitu tuh, biar langsung lihat gak bingung. Ya, maaf. Jadi, nanti ketika jempol kiri ditekuk, otomatis jempol kanan juga ikut ditekuk, dan seterusnya gitu, Pak. Oke. Oh, boleh juga nih. Waktunya udah lebih sebenarnya, tapi minta tolong satu lagi yang dapat poin yang paling rendah. Paling rendah itu 20 tuh. 7. Oke. 220. Kayaknya punya saya nih. Oke, 220 ya. Gambarnya bagus nih. Oke, jadi ini alatnya yang tadi aja loh, yang 3D aja biar aku nggak malu, Ron. Nah, jadi ini kayak apa ya? Inspirasinya tuh dari alat fitness gitu, alat fitness zaman dulu kan biasanya satu tangan narik dan satu tuh bisa ikut gerak gitu. Jadi ini alatnya tidak portable ya. Dan diharapkan ketika tangan kiri bergerak bisa membantu pergerakan tangan kanan. Jadi semisal itu kan ada 2 sisi tuh, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi ketika semisal tangan kiri nih gerakannya membuka tangan ke atas, nanti yang tangan kanan bisa ikut ke atas. Terus kalau semisal yang tangan kiri narik talinya ke depan, yang tangan kanan bisa ke belakang. Dan kalau tangan kirinya ke belakang, yang tangan kanan bisa ke depan. Kurang lebih seperti itu sih. Selain masalah portable tadi, apa yang menyebabkan dia akhirnya dapat nilai paling jelek? Bersihkannya susah, jelas. Tapi kan terus membersihkan dapat poin paling kecil kan tadi, bobotnya kan kecil kalau yang masalah iya. Terus ini Pak,
ekonomisnya kayaknya nggak masuk ekonomis karena dia kan yang alat-alat yang bahan atas ini kan juga butuh yang berat kan agar bisa tetap stabil. Di situ jadi tidak ekonomis juga barangnya dan membutuhkan ruang yang gede kan, jadi juga kurang ergonomis. Oke. Boleh balik ke bawah ke apa konsep seleksinya tadi. Oke. Nah, ini udah bagus nih, udah ada bagian selection-nya. Nanti tinggal seperti kelompok sebelumnya tadi ya. Kalau bisa nanti bagian desainnya disamakan, misalnya background-nya dibuat putih atau mungkin kayak tadi dibuat 3D juga oke. Tapi kalau misalnya di sini masih belum perlu detail, jadi istilahnya yang penting sketch-nya jelas sama mungkin dikasih keterangan tadi aja. Keterangan singkat, cara kerjanya kayak gimana, begitu. Nah, kemudian ini setelah konsep selection-nya sudah selesai, sudah jadi tabel begini. Nah, 5 yang terpilih kalian kasih di bawah nanti, di bawahnya tabel kalian kasih pilih apa konsep yang terpilih itu apa saja. Kan ada namanya kan, ada nama ininya kan, nama apa namanya, nama idenya apa begitu. Itu kalian list di bawah 5 yang paling ini, yang apa namanya, yang sudah terpilih di sini. Langsung itu? Di bawah tabelnya gitu aja berarti, Pak? Iya, langsung di bawahnya aja gitu. Oke, ini juga udah oke nih. Sketch-sketchnya juga udah macam-macam, bagus-bagus tadi. Ada pertanyaan dulu? Ada kesulitan di mana? Mungkin ketika ini masih proses brainstorming ini adalah proses yang apa ya, ribet tapi menyenangkan karena di sini kalian masih bebas banget untuk apa istilahnya berkreasi gitu. Tergantung kreativitas masing-masing. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya. Boleh. Mungkin ini dialami kemarin sih waktu brainstorming. Apa ya, kayak salah satu contohnya di pre-konsep ini kan kita menentukan yang 1-8. Baik dari ya, dan akhirnya kita memilih rehabilitasi secara keseluruhan itu sebagai angka tertinggi. Yang sebenarnya ini sedikit keraguan aja di dalam hati gitu. Ketika apakah yang kita pilih misalkan 8 ini yang rehabilitasi secara keseluruhan ini yang paling maksimal dan pembersihan praktis ini yang paling minimal itu adalah pilihan yang tepat. Soalnya kemarin diskusinya masih lewat pendapat dan asumsi gitu. Jadi kayak sepertinya kalau orang stroke gak mungkin berkeringat atau kotor-kotoran deh gitu. Jadi gak mungkin kotor gitu. Dan dari segi keamanan kenapa nggak terlalu penting-penting amat juga karena kita ngelihat ototnya masih lemah dan dia gak mungkin melakukan kegiatan yang agak ekstrim kayak misalkan pakai alatnya Ian, dia bakal bergelantungan kan gak kuat juga kayak gitu. Makanya keamanan ditaruh di ketiga. Tapi apakah boleh kayak gitu? Apa sebaiknya perlu mengacu ke penelitian gitu? Oke, ini makanya penting analisis waste itu dilakukan dengan sangat detail terlebih dahulu sehingga para engineer di sini, para desainer di sini tahu apa namanya kasus yang mereka mau selesaikan itu seperti apa, case-nya itu seperti apa, karena kan tadi sifatnya itu spesifik dan customized begitu. Dilihat balik lagi ke case-nya seperti apa. Mungkin dari yang saya sampaikan kemarin di project description-nya mungkin nggak yang terlalu detail-detail banget. Tapi berarti akhirnya di situ kalian boleh berasumsi dengan berasumsi sesuai dengan pendapat kalian, tetapi masih yang penting argumennya kuat seperti itu. Didukung tadi kalau misalnya memang istilahnya masih ragu-ragu, cari ke sumber-sumber yang sudah kredibel. Cari dari apa namanya dari jurnal-jurnal dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kalau misalnya in real case ya, kalau memang terjadi seperti ini, itu akan dikembalikan lagi ke dokter dan fisioterapis atau physician-nya. Kembalinya ke sana nanti. Untuk menentukan mana nih yang harus didulukan begitu. Oh, artinya setelah kita menentukan urutan seperti ini bakal ada presentasi di depan para fisioterapis dan dokter gitu. Ya, harusnya atau dokternya ikut bergabung gitu. Oh, kalau bergabung di tim mungkin enggak, tapi tetap tadi istilahnya progress per step itu akan selalu disampaikan agar nanti project ini tetap on the track gitu.
Kalau saya itu berharapnya sebenarnya kemarin kan untuk mata kuliah ini kan kita ketemu langsung begitu ya. Saya itu berharap kayak case to real case. Jadi kayak misal minta kasus asli dari dokter Alit misalnya dari rehab begitu, atau mungkin bisa 1-2 begitu. Terus kemudian dua masalah yang lain ambil dari penelitian, misalnya penelitiannya Bu Osma sama Pak Akif gitu, yang memang real begitu. Saya harapnya begitu, tapi ternyata ya kita susah ketemunya. Terus kemudian kalau misalnya berhubungan sama orang lain dalam keadaannya seperti ini kayak aduh terlalu ribet. Jadi untuk yang awal ini makanya masih permasalahan semua awalnya untuk project description dari saya dulu gitu. Tapi kalau misalnya kenyataannya harusnya memang tadi konsul ke dokter begitu, atau ke bagian yang punya masalah tadi, atau yang berhubungan dengan pasiennya begitu harusnya. Oke, last question. Nanti 2 kelompok yang terakhir nggak dapat kesempatan ini nih menunjukkan kreasinya mereka nih. Ada lagi? Ya, sudah Pak sepertinya. Oke, terima kasih. Tinggal tadi itu ya yang diperbaiki, nambahin sketnya kalau bisa diseragamkan, background putih semua, dikasih narasi singkat, penjelasan cara kerjanya, kemudian di bawah juga dikasih akhirnya yang terpilih dari pre-concept seleksinya itu 5 apa saja dikasih keterangan, namanya dikasih nama apa begitu. Itu. Kayak gitu ya untuk kelompok A. Kelompok A kan ya tadi ini ya? Iya, betul Pak. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Lanjut kelompok D. Kelompok D apa ini topiknya? Yang apa nih? Tinggal yang BPI ya? BPI sama wheelchair nih, belum nih. Iya Pak, bentar Pak. Ini share screen-nya tiba-tiba hilang. Bentar Pak. Saya izin keluar dulu ya Pak, refresh Zoom-nya. Atau dibantu temannya yang lain juga boleh. Sambil nunggu. Tadi kan sempat ditanyakan sama Fadil kan penentuan urutannya itu bagaimana begitu. Ada nggak yang akhirnya saling dari satu kelompok itu adu argumen tuh harusnya ini nih yang pertama bukan yang ini begitu. Sempat kejadian kayak begitu enggak? Dalam artian punya pendapat masing-masing yang itu mungkin sama-sama kuatnya, tapi akhirnya ya udah kelompoknya memutuskan ya udah yang pertama yang ini aja gitu. Kalau kemarin lebih ini sih Pak, jadi lebih mudah diurutkan dari yang paling tidak penting. Jadi awalnya pas ngurutin yang nilai paling penting kayaknya ini deh, kayaknya itu deh. Karena debatnya lama kayaknya coba kita dari yang nggak penting dulu. Pas dari nggak penting ya biar lu bisa kayak kebuka aja, lebih open pikirannya. Oke, lanjut silakan. Ini kelompok D, Icul sama siapa? Syahida nih yang share screen. Silakan diceritakan yang hasil revisinya. Minta tolong agak di zoom ya, biar lebih kelihatan. Sama ditunjukkan hasil sintesis one-nya. Baik, mungkin dari saya dulu. Untuk yang direvisi kemarin, untuk goals-nya, itu kita terlalu pendek begitu Pak, sehingga perlu ditambah. Untuk problem definition-nya kita tambahi juga beberapa, tapi yang paling penting di goals, di mana kita lebih menjelaskan banyak dibanding yang sebelumnya. Lanjut. Ya, jadi sesuai dengan case-nya, kita tambahi begitu. Terus kemudian desain assignment-nya nggak ada permasalahan kemarin, jadi kita tidak ada revisi. Terus lanjut ke Ini juga udah ya kemarin. Ya, nah ini kemarin cause effect diagram itu kita belum ada. Jadi kita menambahkan yang cause effect yang kemarin. Ini baru kita tambahkan begitu Pak. Jadi mungkin nanti perlu dikoreksi bagaimana, apakah sudah sesuai atau belum. Terus kemudian lanjut ke list of requirement.
list of requirement-nya kemarin kita masih dalam bentuk narasi begitu, sehingga kita sesuai dengan sarannya Alfian kemarin untuk dibuat poin-poin, sehingga kita membuat poin-poin dari list of requirement berdasarkan 5 ini yang kita prioritaskan begitu. Ini terus lanjut ini ya, tambahin ya, tambah sedikit, misalnya ada kayak ini nih bagus nih, ada kayak ngasih ISO-nya berapa gitu, nanti ini ya minta tolong kasih dalam kurung tentang apa gitu ya, bagus nih kayak ada begini. Oh ya, keterangan ISO-nya ini ya Pak. Ya, ISO-nya tentang apa begitu, kalian kasih di situ, apakah tentang safety penggunaan alat kesehatan dan lain sebagainya, sesuai dengan nomor ISO-nya itu. Nah, ini bagus nih. Ini kalau standarnya, kalau memang nanti mau istilahnya sampai ke CE marking, istilahnya kalau misalnya kalian lihat di belakang alat elektronik atau apa, itu kan ada tuh simbol CE begitu. Nah, itu harus memenuhi ISO begini lumayan banyak. Kalau yang alat medis itu kalau nggak salah 13865. ISO 13865 kalau nggak salah. Itu yang standar ALKES kalau nggak salah. Pak. Nanti kita akan coba tambahin. Ya. Terus lanjut ke bawah. Function analisisnya kemarin tidak ada masalah, jadi kita langsung loncat begitu. Terus kemudian untuk sintesis 1, kami kemarin itu membuat morphological maps, terus kemudian ada ideas atau brainstorming, kemudian sketching, dan yang terakhir itu preconcept selection. Untuk yang mungkin yang akan menjelaskan lebih detail, Fahmi. Silakan, Fahmi. Preconcept selection yang mana, Jul? Ayo yang logical 2 aja. Oh. Yang atas nih. Atasin, Syah. Nah, itu naikin lagi. Ya, naikin. Nah, ya kembali dari situ. Morphological map ini kan dari 7 orang kan terdapat 14 ide, Pak. Nah, ini kita jabarkan ide masing-masing. Lalu kita tentuin nanti di conclusion-nya itu gimana, Pak. Ini yang saya lihat tadi di file yang dikumpulkan, ini sketch-nya malah yang belum ada, padahal yang bisa kelihatan tuh dari situ sebenarnya. Untuk masing-masing. Kebetulan kemarin tuh kami di brainstorm dulu, Pak. Baru kita bikin sketch-nya, Pak. Jadi sketch-nya cuma 1, Pak. Nah, itu harusnya sketch-nya itu kan ini ketika brainstorming kan kalian lebih menyampaikan ide-idenya seperti apa. Tapi kan tetap masing-masing orang kan kemarin saya minta per masing-masing orang punya 2 nih. Misalnya ini nih dari hasil dari morphological map ini deh misalnya. Kan ini kan dari atas ke bawah itu pasti kan jadi satu ide gitu. Nah, itu yang harusnya itu asalnya harusnya dari ide sketching-nya awalnya begitu. Atau gimana ya bilangnya ya. Jadi istilahnya dalam satu kolom misalnya minta tolong agak scroll ke atas sedikit Syahidah. Hop. Nah, misal di sini nih kolom pertama punyanya Syahidah, di situ tenaganya listrik daripada charger, kemudian ada baterai, ada bannya seperti apa itu misalnya udah bannya tank begitu, penggeraknya touchpad dan lain sebagainya begitu. Nah, di sini ini sih yang agak susah untuk yang kelompok kalian karena sudah ditentukan wheelchair-nya. Ini kemarin mungkin sempat ini ya. Karena sudah ditentukan wheelchair-nya, berarti di sini bagian manakah yang menjadi fokus ide kalian? Itu yang kalian sketch. Jadi mungkin nggak perlu mendesain yang full wheelchair-nya. Tapi bagian manakah yang menjadi ide kalian itu yang kemudian kalian sketch. Contoh kan permintaannya misalnya dia harus bisa misalnya naik tangga. Itu yang kalian modelkan harus seperti apa sih? Kayak apa nanti biar kursi rodanya itu bisa naik tangga. Contoh misalnya kalau misal di sini Zaida pakai misalnya rodanya pakai bukan roda tapi lebih ke bentuknya kayak tank. Terus kemudian penggeraknya pakai touchpad begitu. Nah, itu
sketsnya misalnya gambar rodanya seperti apa, kemudian dikasih bagian touchpadnya di sebelah mananya di kursi roda, atau mungkin kalian pakai aja kursi roda yang yang sudah ada, bentuknya kasaran sudah ada, tinggal bagian mana yang kalian ubah itulah yang nanti akan kalian sketch kayak begitu. Mantap nggak? Jadi nanti biar bisa setiap masing-masing ide itu muncul sendiri-sendiri begitu. Gimana kelompok D? Saya mau tanya Pak, kebetulan masih agak bingung. Karena kalau dari kelompok kami ini yang sekiranya bisa digambar kemungkinan hanya model ban aja. Lalu yang lainnya kami fokus ke material sama masalah energinya gitu Pak. Dan model bannya rata-rata pakai tank. Oke. Nah, mungkin tadi itu. Jadi istilahnya apa ya? Ide yang istilahnya kalian mau sampaikan untuk bisa menyelesaikan masalahnya tetap harus yang bisa digambar begitu, atau mungkin bisa divisualisasikan. At least seperti itu. Misal bannya sama-sama tank, tapi kan akhirnya yang beda mungkin satu penggeraknya, pengontrolnya, atau mungkin ukuran atau apanya. Yang seperti itu yang mungkin harus diperhatikan. Nyambung nggak sama tadi Hasna ya? Ya misal nih yang bisa macam-macam ini contoh misalnya punya kalian yang material dudukan begitu. Ya itu digambarkan aja. Kalian misalnya pakai gambar tadi yang saya sampaikan pakai wheelchair yang sudah ada, kalian tandai misalnya bagian mana yang istilahnya kalian ubah begitu agar tadi menyesuaikan dengan permintaan dari case-nya. Gimana? Berarti seperti menambahkan keterangan dari gambar yang sudah ada gitu ya. Nah, gitu dan mengganti apa-apa yang bisa diganti. Ya. Atau memang kalau misalnya memang idenya di sini fresh pure yang bukan dari kondisi yang sebelumnya, ya nggak apa-apa juga. Misalnya nih wheelchair-nya bentuknya nggak umum, nggak yang seperti kursi roda yang kita tahu gitu. Contoh kayak kemarin yang agak terlalu menghayal, misalnya kursi rodanya terbang gitu, ya udah nggak ada rodanya lagi ya, bukan kursi roda gitu ya namanya. Tapi mungkin yang seperti itu, atau mungkin ada fitur-fitur lain dari kursi rodanya yang menyebabkan dia bisa untuk memenuhi permintaan dari case-nya. Lebih kayak begitu. Jadi nanti kalau bisa tetap ya untuk masing-masing idenya tetap digambarkan begitu ya? Iya Pak. Soalnya juga kalau misalkan dibandingkan dengan case yang punya teman-teman yang lain kan, ini secara desain mekanik itu bakal sama gitu jatuhnya, karena ada judulnya aja sudah kursi, jadi pasti pendekatannya kita menggambar kursi semuanya begitu. Sehingga ya itu terbatas luarannya begitu. Nah itu kita makanya bingung untuk menjelaskan bagaimana ide kita ketika dia di sketch, karena yang kita anggap sketch itu adalah desain mekaniknya begitu. Oke. Itu sih Pak. Ya itu. Boleh juga kalau sehingga kita lebih banyak ke morphological maps-nya. Kita lebih banyak ke brainstorming ke morphological maps-nya. Oke. Nah, gimana Pak kira-kira? Tadi bisa juga kayak pendekatan yang kayak kelompok pertama itu kelompok C ya. Kelompok C itu kan tadi kan walaupun sudah dimintanya itu kursi, tapi mereka juga memberikan opsi yang bukan kursi. Itu nggak apa-apa seperti itu. Kayak nanti kemungkinan dari situ mereka bisa ngangkat yang yang mungkin masih belum terpikirkan. Kalau mungkin di sini karena memang di permintaan awalnya dia bentuknya wheelchair, nah mungkin kalau misalnya ada alat bantu gerak yang mungkin bisa sebanding dengan wheelchair yang kemudian bisa membantu untuk misalnya yang case yang utama harus naik tangga kan ya kalau nggak salah ini ya. Iya Pak. Nah, itu yang bisa menyelesaikan itu nggak apa-apa ditawarkan ide yang seperti itu nggak masalah. Saya agak lupa kemarin saya sudah bilang itu belum ya ke kelompoknya Icul ini, atau memang harus wheelchair? Kayaknya enggak deh. Karena judulnya sudah wheelchair begitu, jadi kita strict dengan judul bahwasanya itu akan menjadi kursi begitu Pak. Oh, oke. Nah, oleh karena itu kemarin kan yang di case itu adalah
yang diinikan itu seperti materialnya ringan, terus dia bisa naik tangga, sehingga kita lebih fokus ke sana. Oleh karena itu yang nanti yang berubah itu secara dudukan pasti akan sama, cuma mungkin yang berubah itu dari model bannya itu akan berubah seperti dari normal begitu, sehingga sini teman-teman banyak yang menyarankan seperti model ban, ya bannya tank begitu. Nah, dan juga ada material yang ringan. Nah, kalau mungkin material kan nggak bisa digambarkan di sini ya, kalau di sketch susah. Iya, material nggak bisa digambar. Ya. Itu ini aja berarti dari tadi apa, kalau misalnya memang case kondisinya sekarang sudah sampai situ, biar kalian nggak mengulang lagi proses brainstormingnya. Kayak tadi aja, per masing-masing idenya kalian pakai misalnya gambar wheelchair yang sudah ada, terus misalnya dilingkari nih bagian mananya itu yang kalian ubah menjadi apa, bagian mananya yang kalian ubah menjadi apa. Contoh misalnya penggeraknya diletakkan di mana, ditaruh seperti apa, pakainya seperti apa, lebih kayak begitu. Bisa? Kalau misalkan ditambahi seperti itu mungkin bisa, Pak. Berarti gambarnya akan terpisah-pisah begitu. Maksudnya terpisah bagaimana? Maksudnya mungkin kan wheelchair-nya kalau dari tampak luar akan pasti 14 ide akan hampir mirip begitu. Mungkin tapi yang berbeda dari energi storage-nya kan beda-beda. Ini gambarnya baterai itu pendekatannya seperti apa gambarnya. Terus misalkan model ban ada yang cuma tank, ada yang hybrid begitu. Mungkin gambarnya juga akan berbeda. Berarti dipisah-pisah gitu enggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, yang penting asal selain tadi ya, satu ide itu tetap kumpul, jadi misalnya satu frame gitu, satu halaman, kayak misal bagian mana yang diganti apa, begituan. Jadi nanti tugasnya per masing-masing orang yang punya idenya ya, istilahnya memvisualisasikan idenya itu kalau misalnya dia memang ditempelkan ke wheelchair, akan jadi seperti apa. Gitu. Baik. Mana teman-teman yang lain ini, ada sampai Adib, Corona, atau Farid yang masih belum muncul tadi? Mungkin Farid, dilanjut ya ke bawah. Jadi morphological maps kemarin kita sudah membuat 14 itu. Dan ini kami juga kebingungannya akhirnya kami di sini udah ada brainstorming dan memilih begitu, Pak. Karena dari yang PPT itu kan dari tabel ada semacam kuning-kuningnya itu, yang kami anggap kuning-kuningnya itu adalah dari sekian pilihan yang paling direkomendasikan untuk dipilih oleh tim tersebut itu seperti ini. Sehingga ini yang kita pilih dari 14 ide begitu. Nah, itu. Ini pemilihan ini harusnya nanti di terakhir itu baru di kuning-kuning itu setelah kalian mendapatkan satu konsep terakhir sendiri gitu. Makanya tadi kan sempat saya bilang nih tadi yang di bagian miskonsep sama prinsipalnya tadi, jangan sampai seperti itu, biar nanti kalian tidak overlooking pada satu solusi yang memang kalian sudah lihat kayaknya ini nih yang dari awal kayak gitu. Jadi diusahakan tetap mengikuti alurnya saja. Jadi yang ini mungkin di-keep dulu, dihapus saja yang bagian ini, tetap pakai morphological map tadi, baru kemudian ditampilkan sketching-nya untuk masing-masing masing-masing konsepnya, baru kemudian ke selection. Nah, dari selection itulah baru nanti next ke setelahnya baru bisa dipilih begitu. Ini berarti masih belum selection kah atau sudah? Sudah, Pak. Pre-selection-nya udah. Mungkin nanti Farid bisa menjelaskan pre-selection-nya gimana, Farid. Silakan, Rid. Ada nggak nih, Farid? Faridnya ada, Pak. Halo, Rid. Ini untuk penilaian ini ya, tetap nanti dilihat semua ide nanti yang kemudian kalian nilai, kemudian jangan lupa pembobotan, kemudian nanti kan dikalikan nih, penilaian dikalikan bobotnya, nanti baru dijumlah. Ini kayaknya masih dijumlah ke bawah semua aja nih, Mas ya. Nah, ya itu masih kemarin disesuaikan dengan itu. Nah, oke. Nanti diperbaiki ya yang ini. Halo? Ya?
Sebentar saya flashnya jelek. Iya, Pak. Nah, itu nanti berarti PR-nya untuk kelompok D berarti lebih tadi membuat sketch-nya sama mungkin kasih keterangan sedikit idenya seperti apa. Terus pre-konsep seleksinya udah dikasih nilai-nilai nih, tapi nanti untuk semua ya, untuk semua konsep nanti yang dinilai. Jadi ini kan masih baru 8 kan ini, harusnya ada 14. Itu. Terus kemudian tentukan juga pembobotan dari yang sudah ditentukan, sudah kalian tentukan nih misalnya di sini ini mana aja yang nanti paling tinggi dan paling rendah. Kemudian nanti dikalikan dijumlahkan dapat nih kan apa totalnya. Dari total itu nanti yang paling tinggi, 5 paling tinggi baru masuk ke tahap selanjutnya. Kayak gitu ya. Baik, Pak. Oke. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa langsung tanya di grup WA aja. Biar kita ini lanjut ke kelompok B yang masih belum. Waktunya juga udah mau habis. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan masih banyak yang harus direvisi begitu. Tidak masalah, namanya berproses ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan kelompok B, ayo cepat. Oke, silakan dijelaskan mulai revisinya, terus sama hasil apa namanya kayak pemilihan pre-konsep seleksi sampai pre-konsep seleksinya. Silakan. Ayo, kelompok 2, kelompok B. Ini belum ada yang bersuara nih. Siapa nih? Kelompok B. Halo, iya Pak. Jadi kemarin itu revisinya kelompok kami itu bagian ini Pak, pendahuluan ditambah gambar-gambar yang memperjelas kasusnya, sebagian mana yang terkena BPI, terus setelah itu di bagian ini cause and effect-nya ditambahin pasien sembuh, jadi ada yang dirubah dikit diagramnya seperti di cause and effect ini. Terus di bagian ini list of requirement-nya, kemarin kita pakai narasi, sekarang menggunakan poin-poin. Masih lumayan panjang ya ini. Kalau misalnya bisa lebih pendek akan lebih enak kayak kelompok-kelompok sebelumnya tadi. Oh iya Pak. Kalau misalnya bisa. Langsung ke sintesis satu ya Pak. Dijelasin nama teman saya Pak. Oh, boleh. Siapa nih? Ini kelompok B. Selanjutnya yang brainstorming. Jadi kemarin kita tuh menentukan kira-kira harus kayak gimana aja. Terus yang paling utama itu harus bisa membuat bahu dan pergelangan tangan statis gitu Pak. Terus yang lainnya seperti yang tertulis di sini. Terus kemarin sempat pikiran juga produknya apakah diperlukan untuk keadaan ketika pasiennya tidur atau enggak gitu. Jadi masih ada yang ditanyain juga kemarin. Gitu. Sama yang tadi kan sempat dibahas yang di materi Bapak itu, jadi kemarin juga sempat kepikiran untuk masalah yang gampang dilepas atau dipasang itu sebenarnya kan bisa dibantu sama orang juga kayak gitu. Terus untuk selanjutnya ada construction. Mungkin bisa dijelaskan oleh
Next, Rel. Ya. Nah, ini ada keterangannya nih. Oke nih. Agak di zoom dong. Ini beberapa sketsa dari kami yang masing-masing anak membuat 2 sketsa, Pak. Sorry, internet saya agak bermasalah nih. Bagaimana? Bisa dilanjut? Sketsanya perlu dijelaskan satu-satu atau langsung? Oh, langsung apa? Di scroll ke bawah pelan-pelan dulu sambil saya lihat. Oke. Sudah sampai ke selection belum? Sudah, Pak. Oke, di bagian ini tabel selection-nya. Oh. Ini mirip sama yang tadi nih. Ini berkonsep selection dari kelompok kami. Untuk yang relevant users-nya, keterangannya di bawah. Kita ada 9 kriteria dari A sampai I. Terus untuk bobotnya, kami tidak mengurutkan, cuma kami memberi nilai sesuai dengan kriteria yang penting sampai yang tidak penting. Jadi misal yang A sama F itu kita beri bobot 4 gitu. Dan seterusnya. Naik rel. Ini hasilnya dari penilaian tiap sketsa. Untuk total yang paling tinggi ada di berkonsep yang ketiga memiliki nilai 100, kemudian yang paling rendah ada yang ke 13 sama 14, jumlahnya 44. Gitu, Pak. Minta tolong yang dapat nilai 100 gitu ya, yang dapat poin 100 itu punya siapa? Minta tolong jelaskan kilas. Ya, itu punya saya, Pak. Boleh. Wahyu, Pak. Jelaskan kayak gimana? Soalnya dia yang kami buat poin yang paling tinggi itu yang pertama, dia itu nggak membebani bagian bahu yang merasa sakit gitu loh, Pak. Misalnya bahu kanan yang kena, jadi titik bannya itu diletakin di bahu kirinya gitu, Pak. Nah, makanya dia juga dapat nilai yang bagus di situ. Soalnya itu juga dikali poin paling tinggi. Terus juga dia itu nggak ribet makainya gitu. Ya, tinggal pasang gitu, udah selesai, tinggal masukin tangan, udah kelar gitu, Pak. Terus dia lebih... Oke, lanjut dulu. Terus dia itu juga apa aja tadi itunya list of relevance-nya. Pokoknya totalnya itu harusnya dapat paling tinggi 5. Cuma ini juga saya juga baru buat 4, Pak. Tapi nggak tahu tiba-tiba dapat nilai 100. Oke, itu kayak dari apa namanya? Bentar. Tadi yang set sama Fadel, minta tolong di yang tabel tadi, Fadel, tabel selection-nya. Nah, bentar. Oke. Nah, ini kadang ini yang satu sisi membuat proses jadi mudah, tapi kemudian jadi bingung ngasih penilaian. Ketika kalian memberikan poin, itu range-nya terlalu sempit.
kadang timbulnya seperti ini. Kayak contoh nih, misal nih apa namanya wishes atau requirement-nya dari yang A itu banyak yang dapat 4, terus kemudian yang bawah 3, 4, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 2, 2 gitu. Mungkin bisa jadi yang sama-sama dapat 3, kalau kita range-nya pakai 1 sampai 10, bisa jadi itu beda-beda. Yang kemudian akan membuat satu konsep dengan konsep yang lain tuh poin akhirnya berbeda. Tapi nggak masalah, nggak apa-apa. Kalau memang sudah kalian seperti ini, kayak misalnya kemudian pembobotan pun kalian pakainya 1 sampai 4, masih nggak apa-apa sih kalau menurut saya. Cuma mungkin nanti tadi itu apa namanya, koreksinya kalau dari saya lebih ke tadi konsep-konsepnya mungkin yang gambarnya terlalu kecil, minta tolong nggak di zoom, diperjelas begitu. Tapi udah oke, dikasih keterangan, bagus. Jadi akhirnya yang baca pun jelas begitu maksudnya mau seperti apa. Oke, ke bawah. Kalau diambil 5 tertinggi bisa nggak? Bisa akhirnya dapat nggak 5 tertinggi atau lebih dari 5? 1, 2, 3, 4. 5. Oh, bisa sih, masih bisa 5. Nah, itu nanti yang kemudian nanti di ending paling bawah kalian kasih keterangan ya. 5 konsep terbaik itu mana saja, dikasih penjelasan atau kasih nama gitu. Oke, dari kelompok B ada yang mau ditanyakan? Udah oke sih ini, udah. Yang prekonsep yang bagian remark itu diisi apa, Pak ya? Yang apa? Remark. Oh, remark itu cuma ini nih apa namanya kayak notes untuk misalnya ide-ide yang dia itu, atau mungkin ini apa penilaian kayak misalnya 1 itu yang seperti apa, 2 yang seperti apa, kayak gitu juga boleh, atau note untuk ide-ide tertentu kayak begitu. Kalau misalnya remarknya posisinya di sini, ini mungkin remark untuk wishes-nya. Misal nih, wishes yang pertama yang A ini apa? Nah ini poin 4 tuh ketika kayak gimana sih? Poin 2 ketika kayak gimana sih? Contoh kayak tadi yang disebutkan Wahyu, kayak misalnya nggak membebani bahu yang sakit. Nah, kayak begitu tuh dapat poinnya 4. Nah, kayak begituan. Atau kalau enggak nanti cuma untuk yang krusial aja yang baru dikasih remark. Kalau misalnya nggak ada, dikosongnya aja nggak masalah. Asal kalian bisa menjelaskan pemberian poin 4, 3, 2, 1 itu seperti apa membedakannya, kayak begitu. Tadi ketika mungkin range-nya lebih lebar, mungkin kita akan lebih susah membedakan lebih susah untuk membedakan misalnya 5, 6, 7 begitu. Tapi kan akhirnya range-nya bisa jadi lebih luas ketika kalian memberikan penilaian, dan mungkin kalau dari range yang sempit itu sama, tapi ketika range-nya lebih lebar begitu, bisa jadi berbeda. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah kalau saya. Kayak gitu? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Oke, kalau misalnya tidak ada lagi, nanti mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lagi, tanya aja di grup. Nah, ini next tugas untuk yang minggu depan adalah tadi kalian membuat sintesis 2, yang artinya di sini kalian akan lebih fokus untuk setelah 5 yang kalian pilih dari sintesis 1 masuk ke sintesis 2, di sintesis 2 kalian lebih fokus, lebih detail lagi melihatnya. Misal nih, kalau di sintesis 1 itu masih gambar sketnya belum detail, nah di situ lebih didetailkan lagi. Misalnya bagian-bagian tertentu yang itu memang unik, itu yang ditonjolkan di sintesis 2. Sama ada beberapa part yang di situ yang memang harus dijelaskan untuk per masing-masing konsepnya. Jadi untuk yang sintesis 2 nanti isinya itu misalnya prekonsep atau bilangnya apa ya? Prekonsep 1 yang dari 5 yang dipilih itu nanti kalian bahas misalnya lebih detail lagi seperti apa sistemnya, terus kemudian kalau nggak salah di situ juga ada bahas tentang sterilization-nya seperti apa. Nah, poin-poin yang ada di PPT sebelumnya itu yang kalian jawab atau kalian jelaskan di sintesis 2. Kayak begitu. Kalau nggak salah di PPT juga sudah cukup jelas kok itu seperti apa saja poin-poinnya. Tapi yang jelas itu adalah tadi lebih detail, terus kemudian udah masuk ke
perintilan-perintilan di dalamnya seperti apa, tapi belum yang detail banget sampai ke pemilihan material, belum. Kalau pemilihan material dan lain sebagainya untuk masing-masing bagian itu di terakhir di sintesis 3. Ada lagi? Ada lagi. Ada yang mau ditanyakan? Untuk sintesis 2? Sepertinya belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada, silakan dilanjutkan. Jangan lupa presensi. Presensinya sudah saya buat sampai jam 5 di aula. Terus kemudian tempat untuk mengumpulkannya nanti akan saya sediakan kayak biasanya. Nanti perwakilan kelompok yang mengumpulkan. Terus kemudian sama seperti yang sebelumnya, nanti hasil revisinya sekalian direvisi sama ditambahkan langsung sintesis 2 yang dikumpulkan itu sesuai dengan tadi yang per masing-masing kelompok seperti apa. Nah, yang minggu depan, selain nanti kalian akan seperti ini, membahas masing-masing per masing-masing kelompok untuk sintesis 2-nya seperti apa, saya akan kasih topik lagi yang jadi nanti lebih ke namanya tim analisis. Nah, yang nanti juga harus dimasukkan ke laporan akhirnya di situ. Nanti atau kalian bisa juga lihat di readernya kalian ada juga itu tim analisis seperti apa. Jadi lebih di sini lebih harusnya memang ini yang dilakukan dulu di awal ketika sebelum masuk ke analisis waste. Tapi memang core-nya untuk mata kuliah ini lebih ke proses desainnya. Jadi maka itu yang saya dulukan. Gitu. Oke, untuk hari ini maaf ya udah kelebihan 10 menit untuk kelasnya. Tadi mulainya juga agak terlambat sedikit. Sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.